selamat pagi. Dalam kesempatan ini saya Sarah Arni akan mendemonstrasikan bagaimana membuat rancangan pembelajaran ya, dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian akan membuat media pembelajaran yang kaitannya dengan materi atau pelajaran matematika yang kontekstual. Baik, saya akan menunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Saya menggunakan AI. Di sini saya menggunakan ChatGPT, di mana saya sudah menyiapkan beberapa skrip ya, plan. Yang pertama, saya ingin membuat rencana pelaksanaan pembelajaran matematika, materi aritmatika sosial mengenai jual beli barang, seperti salah satu contoh yang kontekstual itu berbelanja sayur di pasar. Kemudian saya juga akan buat media dengan gambar ilustrasi jual beli untung rugi dalam bahasa Indonesia dan uang rupiah dalam bentuk nilai mata uang kita ya. Kemudian akan membuat cerita pendek tentang anak perempuan yang ditemani ibunya berbelanja sayur. Jadi ini akan saya buat nanti di akhirnya itu produknya berupa animasi video ya, dengan menggunakan AI. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi saya akan buatlah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya menggunakan AI yaitu ChatGPT. Jadi saya sudah mencari mengklik ChatGPT. Kemudian saya karena sudah login ya sebelumnya, jadi saya langsung saja. Di sini saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini 1 kali pertemuan saja di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini dengan kasus seperti ini ya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini sudah muncul langsung lengkap dengan kegiatan pembelajarannya. Ada pendahuluan, kegiatan inti. Kemudian di sini ada terbagi jadi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Nah, juga ada lengkap dengan kegiatan penutup dan penilaian pembelajaran. Nah, nanti RPP ini Bapak dan Ibu masih bisa dikembangkan lagi ya. Misalnya saya ingin membuat rubrik penilaian atau media sumber belajar. Nah, ini saya tertarik dengan gambar atau video tentang aktivitas jual beli di pasar. Nah, anggap ini kita sudah selesai ya membuat RPP-nya tadi. Nanti ini tinggal di copy saja nih Bapak dan Ibu nih, apa yang sudah kita temukan di ini kita tinggal copy, nanti dipindahkan. Kita copy saja misalnya kalau mau di copy ya. Ini tinggal di copy saja, manual pun bisa ya Bapak dan Ibu. Tinggal di seperti ini. Nah, di copy seperti itu ya. Kemudian dari RPP ini saya akan membuat nih ya, gambar ilustrasi jual beli untung rugi lah, seperti itu ya. Misalnya ini pedagangnya pedagang laki-laki misalnya, pembeli seorang ibu dan anak perempuannya misalnya ya. Ini di pasar misalnya, di pasar sayur. Nanti akan muncul, karena ini beberapa waktu kita tunggu saja ya. Kalau untuk gambar ini biasanya agak lama, tergantung kecepatan dari sinyal internet kita masing-masing. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, ini ya, pedagangnya laki-laki, pembelinya ibu-ibu dan anak perempuan. Ini malah muncul laki-laki ya. Coba kita mau ganti nih, jual beli pedagangnya perempuan ya.
pedagang laki-laki, pembeli seorang ibu. Nah, nanti kita bisa cari hal serupa dengan cara seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kalau memang dirasa kurang sesuai, kita ubah kata kuncinya itu. Nah, kalau misalnya sesuai seperti, nah ini ya, oh ini anaknya nih, entah laki-laki kita perempuan ya. Biasa anak perempuan juga ada yang rambutnya pendek sih. Nah, anggaplah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Pedagangnya laki-laki, terus orang ibunya perempuan, anaknya. Jadi di sini bisa jual beli ya. Ini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak murid kita. Misalnya kita nih download nih, kalau misalnya sudah oke, kita bisa download ya. Nah, tinggal download saja seperti itu. Oke, sudah tersimpan di memori kita. Selanjutnya saya akan membuat lagi. Nah, nanti ini bisa dipakai untuk biasanya kan di awal-awal pertemuan kita kan akan memantik siswa ya dengan pertanyaan mengenai ilustrasi jual beli. Ini kita bisa kaitkan, bisa kita gunakan sesuai dengan isi RPP kita tadi itu. Selanjutnya buatkan cerita pendek misalnya ya. Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan permasalahan kontekstual lainnya. Ini misalnya saya ingin dibuatkan cerita pendek ya, karena kan di pembelajaran tadi ada membahas di RPP saya tadi itu ya. Misalnya seperti ini. Tadi gambar itu dipakai untuk apa nih? Nah, misalnya ini menunjukkan gambar aktivitas. Nah, ini yang saya maksud pertama tadi dengan gambar yang barusan saya tampilkan. Kemudian nah ini juga bisa nih, guru menjelaskan konsep harga jual beli, harga jual, untung rugi menggunakan contoh transaksi di pasar sayur. Siswa diajak mengamati skenario, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan yang tadi kita buat itu, kita bisa, ini skenario nih, cerita pendek, skenario. Nah, nanti akan ada cerita pendek ini. Nah, sambil menunggu, di sini sudah muncul ya, ada percakapannya. Nah, selanjutnya kita sambil menunggu ya, karena mengingat waktu terbatas, buatkan prompt. Nah, ini yang penting kata kuncinya. Buatkan prompt untuk generate gambar di Midjourney untuk setiap paragraf dalam bahasa Inggris. Ini kebetulan saya dalam bahasa Indonesia aja ya, dalam bahasa Indonesia, karena nanti aplikasi akan kita gunakan dari ini dalam bahasa Indonesia bisa ya, Indonesia. Buatkan misalnya 4 prompt saja cukup. Nah, yang tadi itu sambil menunggu, ini adalah contoh cerita ya, cerita dari proses jual beli ya, untuk menentukan untung rugi. Nah, ini adalah salah satu contoh prompt ya, prompt untuk generate gambar di Midjourney untuk ujung lahirnya. Oke, kita akan coba. Di sini kita akan buat video ya, pembuat video. Nah, ini adalah buat video, kita mau masukkan gambar yang tadi sudah kita masukkan misalnya ya. Saya ada beberapa gambar sih di sini. Misalnya ini. Sambil menunggu, saya kopikan tadi ya cerita dari ibu ini. Ini adalah gambar yang kedua, berarti saya ambil prompt yang kedua. Prompt yang kedua tadi, prompt yang kedua adalah ini. Misalnya seorang anak perempuan menunjukkan tomat. Nah, ini misalnya ya. Biasanya dia terbatas ya Bapak dan Ibu.
Untuk Dremina ini deskripsinya ini terbatas, saya tidak tahu apakah semuanya bisa tercopy atau tidak. Nampaknya bisa, dan kita akan coba. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu. Kita mau membuat maksudnya itu kita mau membuat video foto tadi ini, gambar tadi ini, ilustrasi jual beli ini sesuai dengan prompt yang sudah kita susun. Misalnya seorang ibu dan anak perempuan kecil berdiri di depan kios seperti itu ya, lalu milih seseorang pedagang tua. Nah, dengan adanya video seperti ini kan membuat siswa-siswa SD itu menjadi tertarik ya. Nah, jadi nanti kita bisa menggabungkan beberapa video dengan cara seperti ini dengan Capcut ya. Dremina ini sebenarnya bagian dari Capcut AI. Nah, dari Dremina ini kita bisa mengubah gambar yang tadi itu menjadi video seperti itu ya. Nanti juga bisa kita gabung-gabungkan, kemudian diberikan audio ya dari video-video ini. Ini hanya salah satu contoh sambil menunggu karena masih 52-54%. Ini ada beberapa contoh. Oh, saya lupa ini di akun yang satu ya. Jadi kita menunggu saja. Atau kita kembali dulu ke sini ya. Jadi nanti kan ini kan ada 4 prompt nih, prompt 1, 2, 3, 4. Kita buatkan video animasinya semua. Nah, dari video animasi itu bisa kita sampaikan kepada murid. Salah satu contohnya tuh seperti itu, supaya anak-anak tuh bisa memahami mengenai materi aritmatika sosial dengan berbantuan media AI. Kita lihat lagi apakah sudah ada. Nah, di sini ini hanya menunjukkan interaksi ya, walaupun memang video ini terbatas ya. Nah, jadi sudah ada pergerakan interaksi sesuai dengan promptnya kita tadi. Seorang ibu nih berbicara dengan pedagang, oleh anaknya pun menjadi penasaran. Seperti itu contoh untuk membuat video animasi. Dan nanti dari video animasi ini kita bisa gabung-gabungkan ya. Kita berikan audio kepada gabungan dari animasi ini. Demikian. Kemudian saya akan membuat rencana pembelajaran atau media pembelajaran dengan aplikasi yang lain ya. Oke. Jadi saya ada aplikasi namanya Techi. Ini juga AI, dimana di sini kita bisa membuat berbagai macam. Karena saya belum pernah masuk ya. Jadi saya masuk dulu, login dulu. Oke, saya lanjutkan dengan Google saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya sebagai guru. Oke. Sini saya ngajarnya di kelas 5 SD misalnya ya. Misalnya saya di SD Negeri Batang misalnya. Nah, saya tidak valid. Tidak valid. Tekan nomor SD saja. Sambil menunggu.
Oke, di sini bisa banyak hal sih ya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mau membuat rencana pembelajaran, kita membuat peta pikiran, atau membuat teka-teki silang. Urutan pembelajaran, permainan edukatif ya, tujuan pembelajaran. Nah ini semuanya menggunakan AI ya Bapak Ibu. Misalnya buat esai, ide kumpul-kumpul, pesan terima kasih, cerita anak-anak, pelajaran efektif. Jadi banyak sekali yang bisa kita buat dengan aplikasi ini ya. Misalnya di sini saya mau buat contoh kontekstual ya. Tadi temanya aritmetika sosial, mata pelajaran matematika. Misalnya di sini buat apa tadi ya yang ada di, misalnya saya ambil ini aja, jual beli. Oke, kita cari formnya lebih lengkap. Tadi kan sudah ada formnya lebih lengkap. Nah ini misalnya ya, kita masukkan di teaching. Oke. Nah, ini bisa untuk cerita kontekstual. Jadi dari permasalahan tadi ada gambar-gambar itu supaya dia lebih nyambung, ada pembahasan atau diskusi ya, penjelasan. Nah ini salah satunya contoh adalah materi pembelajaran ya, jadi bisa diajarkan contoh kontekstual untuk pelajaran. Ini contohnya ya. Baik, selanjutnya saya mau coba lagi yang lain. Nah ini kita simpan dulu. Oke, anggaplah kita sudah ya menyimpannya. Selanjutnya ini pakai koin ya. Ini koinnya 500. Oke, saya mau buat yang lain dulu. Misalnya di sini permainan edukatif atau membuat peta pikiran. Tadi misalnya aritmetika sosial, misalnya kelas 5 SD. Nah, jadi sudah muncul nih. Oh, ini peta pikiran yang mau kita ajarkan. Kita simpan dulu atau kita unduh langsung ya. Mudah sekali kan. Jadi itu adalah salah satu contoh cara kita. Misalnya kita mau buat lagi presentasi slide ya. Atau kita buat dulu di sini aritmetika sosial ya. Jumlah slide kita maunya berapa nih, misalnya adalah 10 aja ya. Misalnya ini tentang kita buat dulu, buatlah jadi video ya, PPT cara menjelaskan untung dan rugi, untung rugi, misalnya diskon, laba, tara, misalnya apa lagi. Pokoknya kita sebutin aja apa yang kita mau. Diskon, laba, tara, rugi tadi sudah ya. Oh, rugi, laba itu lawannya rugi, tara apalagi ya, misalnya modal dan lainnya yang kaitannya dengan itu tadi ya. Kita klik di sini. Nanti ini sudah ada panduan lah supaya nggak terlalu jauh dari apa yang mau kita sampaikan. Sambil menunggu, kita balik ke tips tadi. Nanti ini salah satunya kita masukkan di sini ya.
langsung coba langsung. Masih menunggu ya. Jadi waktu juga untuk presentasi ini karena memang sinyal juga kurang bersahabat kan. Nah, nanti akan muncul nih slide-nya. Seperti itu ya, bakalan muncul di sini. Begitupun kalau misalnya mau buat yang tadi ya, PPT, video, audio ya, kalau semuanya kaitan dengan. Nah, kita lihat langsung download ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana hasilnya. Nah, tara. Oke, ini adalah, ini bisa diubah juga ya, Bapak Ibu, misalnya kita nggak setuju, masukkan nama kita di sini, yang foto kita atau apapun lah. Inilah agendanya. Ini definisi, contoh, keuntungan, kerugian, diskon, jenis diskon ya, perhitungan diskon itu soal kesimpulan. Itu adalah salah satu contoh cara membuat slide PPT menggunakan TC. Ini juga bagian dari AI. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang kita tadi mau gunakan ChatGPT juga bisa, tinggal di copy pindahin ke TC juga bisa ya. Terima kasih banyak, selamat pagi.